Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Amanda dengan NIM akhir 175 dari kelas HES 6E. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Peran Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin melalui Pos Bantuan Hukum atau Posbakum di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2020 dengan penulis Miftahul Huda dan Miftah Zulfalah Az-Zahro. Langsung saja simak review berikut. Yang pertama, ada pengertian bantuan hukum itu sendiri. Nah, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dijelaskan bahwa bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Kemudian yang selanjutnya ada unsur penjelas bantuan hukum itu sendiri. Yang pertama, kategori penerima bantuan hukum ialah orang dengan keterbatasan ekonomi atau miskin. Terus yang kedua ialah bantuan hukum itu selalu diberikan di dalam maupun di luar pengadilan. Dan yang ketiga, ruang lingkup administrasi negara, perdata, dan pidana ialah batas pemberian bantuan hukum itu. Yang keempat, pelaksanaan dan pemberian bantuan hukum tidak dipungut biaya sama sekali. Dan yang terakhir, berdasarkan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan harus berdasarkan asas keadilan, sederhana, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab. Kemudian ada pengertian posbakum atau pos bantuan hukum. Nah, menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian pelayanan hukum bagi masyarakat miskin di peradilan, posbakum pengadilan ialah pelayanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan pelayanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan nasihat hukum, serta penyiapan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Pelayanan yang diberikan oleh posbakum ini berupa informasi, yang artinya apabila pencari keadilan ingin mengetahui tentang tata cara berperkara di pengadilan agama, maka posbakum dapat menjelaskan secara detail agar pemohon memahaminya. Nah, pemohon layanan posbakum yang datang ke pengadilan agama Bantul pada umumnya ingin mencari keadilan, namun tidak memahami syarat dan langkah-langkah pendaftaran perkara serta tata cara beracara di pengadilan agama. Hal ini dilatar belakangi oleh banyak hal, antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan tentang hukum. Petugas di sini hanya berperan sebagai pemberi informasi kepada para pencari keadilan. Nah, adapun peran dari petugas posbakum itu sendiri yaitu yang pertama, petugas posbakum menjelaskan terlebih dahulu apa fungsi dan peran posbakum di pengadilan agama. Yang kedua, setelah petugas menjelaskan peran posbakum di lingkungan pengadilan agama, selanjutnya akan ditanyakan bantuan apa yang diinginkan oleh pemohon. Terus yang ketiga, jika pemohon hanya menginginkan informasi, petugas dapat menjelaskan tata cara pengajuan gugatan atau permohonan serta syarat dan tata cara yang akan dihadapi. Yang selanjutnya, petugas yang menjelaskan bahwa posbakum tidak bisa bertindak sebagai CO advokat, tetapi hanya bisa membantu menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti tuntutan hukum dalam kasus perceraian. Petugas posbakum juga menganjurkan agar dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Jika para pihak ingin mengajukan gugatan, petugas posbakum akan membantu melakukan gugatan. Nah, yang selanjutnya, jika pemohon adalah warga masyarakat kurang mampu yang tidak mampu membayar biaya perkara,
maka petugas Posbakum menganjurkan untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma dengan mencantumkan syarat-syarat yang diperlukan. Setelah itu, pemohon dapat berkonsultasi dengan petugas Posbakum Pengadilan Agama Bantul terkait kasus yang sedang dialami, di mana petugas Posbakum memberikan konsultasi hukum kepada para pihak guna mengetahui kasus tersebut. Jika ada kasus mengenai hak asuh anak, perceraian, wasiat, hibah, dan lain-lain, petugas dapat memberikan solusi atas kasus tersebut dan langkah apa yang dapat dilakukan oleh pemohon. Nah, yang selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan dari artikel jurnal yang saya review ini. Di dalam jurnal ini itu mencerminkan bahwa Posbakum atau Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bantul ini telah beroperasi dengan baik dan memberikan layanan hukum gratis seperti konsultasi, pembuatan dokumen, dan informasi hukum lainnya. Kemudian kasus yang ditangani pada Pengadilan Agama Bantul ini meliputi penanganan kasus hukum perkawinan, hukum waris, hukum ekonomi syariah, dan hukum Islam lainnya. Kemudian, jurnal ini juga menggarisbawahi bagaimana Posbakum itu beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19 pada waktu 2020 tersebut, dengan menerapkan protokol kesehatan dan menyediakan layanan baik secara online maupun offline. Ini menunjukkan ketahanan dan kemampuan Posbakum untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat di masa-masa sulit. Hakikatnya, Posbakum ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepada mereka yang hendak beracara di pengadilan agama tetapi tidak memahami hukum yang ditetapkan. Nah, dengan adanya Posbakum ini merupakan salah satu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam memberikan nasihat hukum, penyuluhan, dan membuat tuntutan hukum bagi mereka yang belum mengetahui tentang masalah-masalah hukum. Nah, dengan adanya undang-undang ini semakin menjamin masyarakat untuk mendapatkan hukum dan layanan bantuan masyarakat. Mereka yang selama ini kesulitan menyelesaikan perkara di pengadilan agama akan mudah datang ke Posbakum di pengadilan agama. Nah, itu dia review artikel jurnal yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.